Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Nah, P5 itu ialah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita pilih temanya itu yaitu gaya hidup berkelanjutan. Coba lihat ke sini. Nah, program P5 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang hidup berkelanjutan dan mendorong untuk menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yang akan kita pelajari yaitu sampah menjadi indah. Nah, proyeknya pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang berguna. Nah, adapun dimensi P5 dan PPRA, ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, lalu berkeadaban, ta'adub, toleransi atau tasamuh. Yang terakhir dinamis dan inovatif. Nah, tahap proyeknya yang pertama kita akan mengenal dulu jenis-jenis sampah. Nah, yang kedua mengidentifikasi sampah di sekitar kita di lingkungan sekolah. Yang ketiga kita akan belajar mengenal tentang vertikultur. Dan yang keempat kita akan mengumpulkan alat dan bahan untuk nanti kita akan membuat vertikultur, dan terakhir kita akan memamerkan karya vertikultur yang telah kita buat. Nah, sekarang lihat dulu jenis-jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah organik. Ya, sampah organik itu merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, contohnya misalkan daun, ya, bekas sisa makanan, sisa buah, nah itu sisa sayuran, nah itu termasuk ke dalam sampah organik. Nah, yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah itu dapat menyebabkan pencemaran karena sulit terurai. Coba contoh sampah anorganik apa saja? Plastik, botol, betul, ya. Nah, coba kita lihat ini video tentang sampah, ya. Dengan banyak sampah.
Nah, tadi kita sudah melihat video ya. Jadi Indonesia itu menghasilkan setiap tahunnya menghasilkan 66 juta ton sampah. Ya, sampah plastik, sampah organik. Dan sampah organiknya itu tadi setiap tahunnya itu ada 22 juta ton. Nah, bayangkan ya, begitu banyak sampah yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus bisa merawat, mengurai, yang memanfaatkan dari apa yang sampah itu menjadi barang yang berguna. Nah, sekarang penerapan gaya hidup berkelanjutannya. Nah, salah satunya untuk mengurangi sampah. Yang pertama, siswa itu mau bekal makanan sendiri. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Nah, maka kita akan terapkan untuk membawa bekal makanan sendiri dan juga tempat makan sendiri agar tidak menyisakan sampah. Yang kedua, kita harus bisa memilah sampah dan di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Nah, tadi ada jenis apa saja sampah itu tadi? Organik dan anorganik. Nah, itu harus dipilah, jangan disatukan. Dan ketika kita mau membuang sampah organik khusus untuk sampah organik, begitupun anorganik khusus di tempat anorganik. Nah, selanjutnya prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi misalkan kalian dari rumah membawa botol minum sendiri, ya nanti ketika kalian jajan, kalian gunakan juga botol yang kalian bawa, jajan es, nah makan ayekeun, nah seperti itu. Nah, itu untuk mengurangi sampah plastik. Begitupun makanan, ya di rumah dibawa misting atau tempat makan plastiknya itu boleh. Nah, selanjutnya siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik dan ekobrik dari sampah plastik. Nah, ada beberapa cara untuk mengelola sampah. Yang pertama ada reuse atau menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi. Misalkan dari sampah kardus, ya itu digunakan kembali untuk menyimpan barang atau dibuat sesuatu yang menarik. Yang kedua ada reuse, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah. Terakhir ada recycle. Recycle itu artinya mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi produk yang atau barang yang bermanfaat. Coba lihat. Sekarang kita lihat contoh karya dari sampah plastik. Coba. Tadi sampah plastiknya itu diolah, ya dimanfaatkan kembali. Ada yang dibuat jadi pot bunga, ada jadi tas, dan juga ini sama masih pot bunga. Nah, selanjutnya Bapak kalian ingin melakukan observasi sampah di lingkungan sekolah secara berkelompok.
Ya. Kelompoknya sudah dibentuk, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan, Bapak akan bagikan lembar observasinya. Nah, selanjutnya silakan kalian mengunjungi. Ya dulu, cara mengisinya kalian lihat kelompoknya, kalian isi dengan kelompok kalian, anggotanya kalian tulis. Nah, lalu kalian kerjakan ya soal di sini dengan melihat di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada soal jenis sampah yang paling banyak ditemui di sekolah saya, yaitu sampah apa? Nah, lalu beri contoh sampahnya, misalkan cangkang ciki, itu termasuk ke dalam organik atau anorganik. Terus misalkan ale-ale ya atau daun, itu disesuaikan. Nah, lalu yang ketiga, dari mana saja sumber sampahnya yang ditemukan di sekolah. Nah, itu kalian kerjakan juga. Misalkan dari kantin, dari tukang cireng dan sebagainya. Ya. Nah, silakan selanjutnya kalian keluar kelas ya dengan kelompoknya untuk melakukan observasi sampah. Silakan kelompok 1. Yo, kelompok semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4, silakan keluar kelas. Tadi kita sudah melakukan observasi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah? Coba, apa saja contoh sampah yang banyak di lingkungan sekolah? Nah, betul, banyaknya. Coba selanjutnya, dari mana saja sumber sampah yang ditemukan? Nah, lalu apa saja solusi yang bisa dilakukan agar sampah berkurang? Nah, betul, bagus. Kalian sudah tahu. Nah, selanjutnya kita akan membuat proyek, yaitu membuat vertikultur. Nah, salah satu pemanfaatan limbah plastik atau botol-botol ya, itu bisa dijadikan sebagai pot tanaman, sebagai pot bunga. Nah, salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pot hidup tanaman adalah botol bekas, ya, botol bekas minum aqua, galon dan sebagainya. Nah, melalui proses recycle dan dijadikan sebagai media vertikultur. Vertikultur merupakan kegiatan bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam suatu wadah dan disusun secara vertikal. Nah, di antara manfaatnya, yang pertama itu mempermudah perawatan, mempercepat pertumbuhan. Yang ketiga, mempermudah pemanenan dan tidak membutuhkan banyak energi. Yang keempat, menghemat pemupukan. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, nanti kita akan membuat vertikultur seperti ini, ya, membuat pot bunga dari botol bekas lalu diberi tanaman, ya. Dan kita susun secara vertikal dari atas ke bawah. Ini lihat, oh ini dari botol aqua yang disusun.
Sama. Nanti kita akan buat seperti ini. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membuat vertikultur. Untuk itu, silakan kalian persiapkan alat dan bahannya yang harus dibuat. Yang pertama ada botol plastik, tali, ya, lalu tanah, cat, dan juga tanamannya. Nah, itu untuk di pertemuan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi. Nah, coba tema Berisma yang kita pilih itu apa? Nah, proyek yang kita telah buat itu ialah membuat apa? Dari sampah apa? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah membuat vertikultur? Mau diterapkan di rumah? Nah, harus diterapkan ya. Jadi ketika di rumah nanti banyak botol plastik, kalian olah ya, dibuat menjadi indah. Salah satunya dengan membuat vertikultur. Pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.